Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 904 Perasaan. Ketika pedang raksasa itu muncul, sesaat seluruh wilayah kuil Dewa Neraka lantas diselimuti oleh cahaya keemasan. Kuil kuno itu berkilauan. Kemudian, kuil yang terbuat dari batu ini tiba-tiba saja bergetar, debu-debu bertebaran, dan memenuhi udara. Dimas Wu yang sedang duduk bermeditasi, merasakan guncangan yang sangat kuat. Dia kemudian membuka matanya dengan cepat, cahaya kuning keemasan menyilaukan matanya, tapi yang lebih mengagetkannya adalah sebuah pedang raksasa berwarna keemasan yang muncul di hadapannya. Pedang ini percis dengan pedang yang dilihatnya dalam bayangannya, pedang yang sangat indah. Dimas Wu benar-benar tercengang, muncul perasaan yang bergejolak di dalam hatinya. Sampai sekarang dia masih terbayang akan guncangan dahsyat dari pedang satu-satunya yang ada di muka bumi ini, dan benar-benar takjub pada kedahsyatan pedang satu-satunya di dunia ini yang dapat menyapu rata 8 penjuru mata angin. Darahnya berdesir. Dia tahu kalau apa yang muncul di dalam benaknya adalah sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Dia juga tahu akan kehebatan pedang yang sangat indah ini, tetapi dia sama sekali tidak menyangka, pedang dengan kilauan emas ini, sekarang benar-benar muncul di hadapannya. Dimas Wu tercengang untuk beberapa saat, dia tiba-tiba bangkit, kemudian melihat ke arah Taoti, dengan cepat mengatakan, pedang ini, kapan muncul di sini? Taoti yang sekarang juga ikut kaget setengah mati, dia melihat pedang itu, kemudian mengatakan dengan jujur pada Dimas Wu, barusan, ketika kamu sedang bermeditasi, tiba-tiba ada angin kuat yang bertiup, dan pedang ini kemudian sudah menancap di sini. Setelah mendengarnya, wajah Dimas Wu malah semakin terlihat bingung, dia terlihat berpikir keras, dia melihat pedang yang berkilauan tersebut, sebuah pedang raksasa yang menancap di tanah. Setelah melihat pedang itu sejenak, dia mengalihkan perhatiannya, dan melihat patung setengah Buddha setengah iblis itu, hatinya benar-benar tidak tenang, tetapi juga ada tanda tanya yang besar. Mengenai bayangan pertempuran Buddha dan iblis, mengenai sosok seseorang dengan pedang yang kelihatan bengis dan haus darah menaklukkan bumi, Dimas Wu seperti kembali melihat semua bayangan itu di depan matanya. Dia tidak paham mengapa bayangan ini bisa muncul di hadapannya. Dia tidak paham mengapa di kuil Dewa Neraka bisa muncul patung setengah Buddha dan iblis, dan kenapa tiba-tiba sebuah pedang raksasa dengan cahaya keemasan bisa tiba-tiba muncul. Setelah berpikir untuk waktu yang cukup lama, dia kemudian kembali menatap pedang raksasa keemasan yang ada di hadapannya. Ada energi yang sedikit terpancar dari pedang tersebut, dan energi tersebut secara tidak sengaja menarik Dimas Wu. Tatapannya mendarat pada pedang itu, kakinya juga perlahan-lahan bergerak, melangkah, menuju pedang tersebut. Ketika Dimas Wu mendekati pedang itu, pedang raksasa keemasan itu sepertinya dapat merasakan perasaan dan juga rangsangan, tiba-tiba kilauannya semakin terang, dan menyebar ke seluruh penjuru. Di saat yang sama, Dimas Wu perlahan-lahan mendekati pedang itu. Dia seperti terhipnotis, dia merasakan sebuah perasaan yang sangat familiar. Seperti pernah saling mengenal sebelumnya, energi yang sudah lama tidak dirasakannya. Seolah-olah, dia seperti bertemu dengan teman lama yang paling berkesan, membuatnya merasa sangat tenang, bahkan tersentuh. Ketika Dimas Wu berada di hadapan pedang itu, dia menjulurkan tangannya, dan menyentuh pedang itu dengan perlahan-lahan. Ketika ujung jarinya bersentuhan dengan pedang itu, dia langsung merasakan aura yang sangat kuat dari pedang itu. Hanya sentuhan ujung jarinya, aura energi itu lantas menjalar ke tubuh Dimas Wu, dan ketika wilayah kulit yang bergesekan dengan pedang semakin luas, energi dari pedang ini juga semakin kuat, dan perubahan ini tidak berlangsung cepat. Energi ini tidak langsung menyebar dengan kuat, melainkan perlahan-lahan terasa semakin kuat. Setelah cukup lama, tubuh Dimas Wu pun dipenuhi oleh aura pedang itu. Perlahan-lahan, aura energi dari pedang itu kemudian menjalar keluar dari tubuhnya. Sekujur tubuhnya dibungkus oleh cahaya keemasan, dan energi pedang kemudian berpendar ke seluruh arah angin.
Siu siu siu. Energi pedang tersebut perlahan-lahan mulai menimbulkan deru angin yang memekakkan. Energi pedang yang semakin kuat itu semakin meluas, sampai akhirnya tersebar ke seluruh bagian dari kuil Dewa Neraka, dan sampai-sampai energi yang kuat itu kemudian menembus dinding batu. Perlahan-lahan, dinding kuil Dewa Neraka retak dan berlubang karena energi itu, dan lubang-lubang itu terus meluas. Di saat itu, seluruh dinding batu sudah ditembus oleh energi, menjadi hancur, dan lenyap, menjadi debu, dan kehilangan wujudnya. Atap kuil Dewa Neraka juga mengalami peristiwa yang sama. Tidak lama kemudian, seluruh area kuil Dewa Neraka yang telah usang itu hancur akibat energi pedang, dan tidak tersisa. Di permukaan tanah yang luas itu, hanya tersisa debu dan juga asap. Kuil Dewa Neraka yang mengandung begitu banyak misteri itu, lenyap begitu saja, hanya tersisa pedang raksasa keemasan itu, dan sebuah patung ukiran setengah dewa setengah iblis. Pedang raksasa keemasan itu, benar-benar tidak bisa diremehkan, hanya dengan energi yang keluar darinya saja, pedang itu sudah mampu melenyapkan kuil Dewa Neraka. Jelas kalau kemampuan pedang itu sangat luar biasa. Pedang ajaib apa ini? Taoti benar-benar kaget, dia bingung. Benaknya tidak bisa memikirkan apapun, matanya malah terlihat seperti memantulkan cahaya. Taoti melihat ekspresi Dimas Wu, lagi-lagi ekspresi itu berubah drastis. Taoti tahu, pedang ini memiliki hubungan erat dengan Dimas Wu, rasanya. Sepertinya ketika Dimas Wu menyentuhnya, energi pedang raksasa keemasan itu lantas terguncang. Saat ini perasaan Dimas Wu sangat berantakan, aura pedang meningkat drastis, dia kemudian berhenti menyentuh pedang itu, dia lantas memegang gagang pedang, kemudian menariknya sekuat tenaga. Tetapi pedang itu menancap ke dalam tanah, seperti ada akar di dalamnya. Dimas Wu berusaha menariknya sekuat tenaga, tetapi pedang itu sama sekali tidak bergeming. Dimas Wu agak mengernyitkan dahinya, dia lagi-lagi mengerahkan kekuatannya, kemudian menariknya. Akan tetapi, pedang raksasa keemasan itu tetap tertancap kokoh di sana, sama sekali tidak terpengaruh. Ini tidak mungkin bukan? Tanya Dimas Wu tidak percaya, dia bergumam. Dia jelas-jelas dapat merasakan, dia dan pedang ini sepertinya memiliki perasaan. Tadi aura pedang memenuhi sekujur tubuhnya. Dia dapat merasakan energi di tubuhnya mengalir dengan lancar. Rasanya benar-benar menyenangkan dan sulit digambarkan. Tapi mengapa dia malah tidak sanggup menarik pedang ini? Diam beberapa detik, Dimas Wu kembali menggenggam erat pedang tersebut. Dia diam-diam memusatkan semua kekuatannya pada tangannya yang menggenggam pedang tersebut. Berikutnya, dia mengerahkan semua kekuatannya, dan menarik pedang itu. Peng! Kekuatan Dimas Wu kali ini, seperti memicu sebuah serangan, sebuah tenaga yang sangat kuat lantas melawannya, tubuhnya langsung melayang karenanya. Taoti kaget sekali, dia tidak banyak berpikir, segera terbang ke sana, kemudian menangkap Dimas Wu yang masih melayang di udara. Setelah itu dia pun menurunkan Dimas Wu ke tanah. Setelah mendarat, Taoti segera bertanya dengan khawatir pada Dimas Wu, "Kamu baik-baik saja kan?" Dimas Wu melompat turun dari atas tubuh Taoti, dengan datar menjawab, "Aku baik-baik saja." Taoti melanjutkan pertanyaannya, "Ada apa barusan? Mengapa kamu bisa terpental?" Dimas Wu dengan serius mengatakan, "Aku juga tidak mengerti. Aku tadi mengerahkan semua kekuatanku untuk menarik pedang itu. Tetapi tiba-tiba saja muncul kekuatan yang sangat kuat dari pedang itu, dan aku lengah." Kejadian aneh ini membuat Dimas Wu tidak paham. Dia juga merasa tidak tenang. Dia merasa kalau dia dan pedang ini telah menyatu cukup baik, tetapi pedang ini malah membuatnya terpental. Seolah-olah pedang ini menolaknya. Hal ini membuat Dimas Wu tidak habis pikir. Taoti melihat pedang itu dengan seksama. Setelah itu dia dengan serius mengatakan pada Dimas Wu, karena dia malah berbalik menyerang, "Kamu sepertinya tidak bisa menarik pedang ini lagi." Dimas Wu kemudian menatap pedang raksasa keemasan tersebut dengan tatapan tajam. Dengan serius dia menambahkan, "Pedang ini bukan pedang biasa, tetapi aku curiga,
tadi ketika aku bertempur dengan Raja Mayat di dunia dewa, pedang inilah yang telah membantuku. Taoti mendengar hal tersebut, matanya kemudian bersinar, dia lantas dengan kaget mengatakan, maksudmu energi kuat yang menahan semuanya itu, berasal dari pedang ini. Ketika dia mengatakannya, hati Taoti tiba-tiba saja berdebar lebih cepat, tadi dia sudah merasakan sendiri bagaimana besarnya kekuatan itu, dia juga tahu, Dimas Wu yang tiba-tiba saja berubah hebat, mungkin karena kekuatan itu juga. Akan tetapi, Taoti tidak dapat memikirkan, kekuatan aneh sebesar itu, bagaimana mungkin berasal dari pedang ini. Dimas Wu mengangguk mengatakan, tidak salah. Sekarang Taoti menatap pedang ini dengan tatapan kagum, dia sangat tidak sabar, kemudian kembali mengatakan pada Dimas Wu, pedang ini seperti bisa berkomunikasi, benar-benar sangat ajaib, akan tetapi, mengapa dia bisa merasakan kalau kamu berada di situasi yang genting di saat itu, kemudian membantumu? Tatapan Dimas Wu agak murung, dengan serius dia kemudian mengatakan, mungkin saja, itu karena memori itu. Memori di dalam benak Dimas Wu, sepertinya bukan milik Dimas Wu, tetapi memori itu malah berbagi gelombang yang sama dengan gelombang pikiran Dimas Wu, bisa dikatakan, peristiwa dan juga orang-orang yang terlibat dalam memori tersebut, pastilah memiliki hubungan yang cukup erat dengan Dimas Wu. Dimas Wu datang ke Gunung Tianling untuk mencari memorinya. Sampai sekarang dia masih belum berhasil mengingat kembali semuanya, tetapi sekarang, kembali muncul kesan tentang patung setengah Buddha setengah iblis dan pedang tersebut. Dia langsung bisa menyimpulkan, pedang ini berhubungan dengan memori yang ingin dicarinya. Taoti tahu untuk alasan apa Dimas Wu datang ke Gunung Tianling. Mendengar Dimas Wu memberi jawaban seperti ini, dia dapat merasakan, mungkin saja pedang ini memiliki hubungan erat dengan memori yang ingin dicari oleh Dimas Wu. Jika memang seperti itu, kalau begitu perjalanan mereka juga tidak sia-sia. Taoti merasa sedikit terbawa perasaan. Dia lantas bertanya pada Dimas Wu, kalau begitu sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Dimas Wu melihat cahaya keemasan dari pedang raksasa yang menancap ke tanah tersebut. Dia dengan tegas mengatakan, aku pasti akan mencabut pedang ini. Mengatakan hal tersebut, bisa dilihat jelas kalau tekad Dimas Wu sudah sangat bulat. Hong Long Long. Kemudian, ketika Dimas Wu baru menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja, tanah yang kosong ini bergetar dengan sangat hebat, seolah-olah tanah itu bisa meledak setiap saat. Di saat yang bersamaan, sebuah gelombang energi yang sangat kuat, tiba-tiba saja menyelimuti udara. Energi itu kemudian menyerang Dimas Wu dan juga Taoti. Wajah Taoti berubah dengan cepat, dia tiba-tiba saja merasakan udara yang ada di sekelilingnya berubah. Taoti berhenti bergerak, dia bahkan tidak bisa melepaskan dirinya, matanya dipenuhi oleh rasa ketakutan. Dimas Wu juga tiba-tiba saja bersikap sangat waspada, bulu kuduknya berdiri, tatapannya berubah tajam, dia melihat sekeliling, hatinya menjadi sangat waspada. Energi yang tiba-tiba muncul tersebut kemudian mengelilingi Taoti dan juga Dimas Wu. Di udara, tiba-tiba saja terdengar suara serak yang terdengar sangat rendah. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa mencabut pedang tersebut, tetapi orang itu bukan dirimu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.